Oh, wes angel, angel. Angel, angel. Oke. Halo semuanya, lama tak jumpa. Selamat datang kembali di channel Dunia Film. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, kali ini saya akan menghibur malam minggu Anda dengan sebuah alur cerita dari film asal Korea Selatan berjudul Love Forecast. Film ini dirilis pada tahun 2015 dan dibintangi oleh Moon Jae-won serta Lee Seung-gi. Seperti apa keseruannya? Maka mari kita ikuti alur ceritanya. Awal kisah terdapat sepasang sahabat yang bernama Kim Hyun-woo dan Kang Jun-soo. Nah, demi kebaikan kita bersama, maka saya tidak akan menyebut nama mereka berdua secara langsung karena kalian tahu sendiri, ejaan nama Korea susah dilafalkan dan juga susah untuk diingat. Oke. Berhubung nama mereka berdua akan melalang buana sepanjang video ini, maka saya akan menyebut nama mereka dengan si pemalu dan juga si pelakor. Oke, malam ini kita berkenalan dengan sepasang sahabat yang dijuluki si pemalu dan si pelakor. Lanjut. Selama puluhan tahun saya hidup, saya mengetahui sebuah peribahasa yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, pada awal video ini, saya akan bercerita sedikit tentang latar belakang kedua orang ini. Yang pertama kita mulai dari si pelakor. Si pelakor ini berasal dari Pulau Jeju. Dikarenakan ayahnya meninggal, maka ibunya menitipkan si pelakor pada keluarga si pemalu sejak dia masih kecil. Dari situlah awal perkenalan di antara si pelakor dan juga si pemalu. Mulai dari tidur, makan, bersekolah, hingga kegiatan sehari-hari selalu dikerjakan bersama hingga mereka berdua dewasa. Ketika telah dewasa, si pelakor memilih untuk hidup mandiri dengan menyewa sebuah apartemen untuk tempat tinggalnya dan bekerja di salah satu media hiburan sebagai presenter berita cuaca. Dari pekerjaannya itu, dia bertemu seorang pria bernama Dongjin. Dongjin ini adalah bos dari si pelakor. Namun celakanya si pelakor malah jatuh cinta dengan bosnya ini. 아니요, 난 김현우 캐스터가 이 자리에 마음의 표정을 짓는 겁니다. Nah, lo kok celaka bang? Nah, jatuh cinta sama bos kan boleh-boleh saja. Ya kita berhak jatuh cinta kepada siapa saja. Namun, si pelakor ini jatuh cinta pada bosnya yang sudah berkeluarga, alias sudah memiliki istri. Lebih parahnya lagi, bosnya ini membalas cinta si pelakor dan akhirnya mereka pacaran. Jangankan bosnya, hampir seluruh warga di Korea sana sangat mengidolakan si pelakor ini karena kecantikan dan keseksiannya. Pokoknya numero uno lah dia ini. Cantik iya, seksi iya, pintar iya, sopan pula dia. Tetapi kebanyakan orang tidak tahu kepribadian asli si pelakor ini, karena yang tahu persis kepribadian si pelakor adalah si pemalu sahabatnya. Dengan kata lain, si pelakor ini perilakunya sangat kasar, egois, sembrono, naif, serta suka mabuk-mabukan. Nah, itu dia sedikit latar belakang dari si pelakor. Dan sekarang akan saya bahas latar belakang dari si pemalu. Si pemalu ini adalah sahabat si pelakor yang sering diputusi pacarnya karena terlalu lembut sifatnya. Bahkan dia pernah ditinggal pacarnya hanya karena bau badan. Ditambah lagi, si pemalu ini sering tidak peka dengan keinginan seorang wanita. Pokoknya si pemalu ini adalah pria malang yang tidak bisa diharapkan oleh para wanita. Tetapi di sisi lain, si pemalu ini sangat baik hati, sabar, penyayang, dan juga sudah bekerja keras dan menjadi guru SD. Hanya saja si pemalu ini orangnya sangat sensitif. Si pemalu ini pun adalah sandaran terakhir dari si pelakor ketika si pelakor sedang mengalami masalah, apapun masalahnya itu. Pokoknya ketika sedang kesusahan, si pelakor ini selalu menelpon si pemalu untuk datang membantunya. Nah, itu dia latar belakang dari sepasang sahabat ini, dan sekarang kita akan masuk pada kisah perjalanan hidup mereka. Pada suatu hari, si pemalu sedang menyiapkan surprise untuk pacarnya di sebuah apartemen. Surprise ini untuk memperingati hari jadi mereka yang ke-100. Kamar apartemen itu ditata dengan sangat rapi, hampir seperti kamar pengantin. Ada lilin, ada balon, dan barang-barang lainnya yang mempercantik suasana di kamar ini. Alih-alih sebenarnya hanya karena ingin bercocok tanam saja. Biasalah.
Setelah semuanya selesai dipersiapkan, kini si pemalu pergi menjemput pacarnya. Di saat bertemu, pacarnya malah minta putus dengan alasan yang tidak jelas. Ya pasti sakit hatilah si pemalu. Saat itu juga mereka berpisah dan si pemalu berjalan pulang ke apartemen. Saat sampai di depan apartemen, si pemalu kaget karena banyak orang yang berkumpul di situ. Lebih kagetnya lagi, ada asap yang mengepul keluar dari jendela kamar apartemennya. Ternyata saat hendak menjemput pacarnya tadi, si pemalu lupa menutup jendela sehingga lilin-lilin yang ada di kamarnya tertiup angin dan api dari lilin itu menyambar gorden sehingga memicu kebakaran. Akhirnya si pemalu dituduh lalai dan menyebabkan kebakaran sehingga si pemalu dimasukkan ke dalam sel. Si pelakor yang mendengar hal ini kemudian datang ke kantor polisi dan membayar uang ganti rugi apartemen kepada pemilik asli apartemen itu dan membebaskan si pemalu. Si pemalu senang lah ya, namanya juga bebas. Tetapi si pelakor mengatakan bahwa sebagai gantinya, si pemalu harus menemani si pelakor minum dan mabuk-mabukan setelah ini. Ya si pemalu setujulah, sudah bebas sel, ditraktir minum pula. Ternyata si pelakor ini sedang stres dan butuh pelampiasan karena bosnya lebih memperhatikan istrinya daripada si pelakor. Sakit sekali, everybody. Di saat sedang mabuk dan galau, si pelakor menelpon bos yang dicintainya itu belasan kali. Namun bosnya malah menanggapinya dengan cuek. Beginilah jadinya kolaborasi antara mabuk dan galau. Ujung-ujung kangen. Giliran sudah sadar dari mabuk, baru menyesal seumur hidup. Esoknya si pemalu dan si pelakor jalan-jalan berdua. Si pemalu kemudian bertanya kepada si pelakor tentang definisi pria sejati. Si pelakor kemudian menjawab bahwa pria sejati adalah pria yang berparas tampan dan juga mempunyai banyak uang. Menurutnya laki-laki seperti itu harus dikejar dan dipertahankan. Di hari berikutnya, si bos menyiapkan kopi dan menaruhnya di meja kerja si pelakor sebagai permohonan maaf karena sudah cuek terhadap si pelakor. Si pelakor ini pun karena terlalu bucin, akhirnya memaafkan bosnya. Di sisi lain, si pemalu sedang bekerja, namun dia melihat suatu adegan luar biasa di mana seorang anak kecil yang notabene adalah muridnya menyatakan cinta pada adik kandungnya, yang kebetulan juga bersekolah di situ. Awalnya adik kandungnya ini tidak menerima bunga yang diberikan oleh si kecil Pak Boy itu. Tetapi di saat mereka pulang, si pemalu kaget karena bunga itu malah sudah dipeluk oleh adik kandungnya. Menurut adik kandungnya, dia sengaja tidak menerima bunga itu di awal saat dia ditembak karena tidak seru. Adik kandungnya hanya ingin agar si Pak Boy itu terus mengejar adik kandungnya. Inilah metode terbooming yang pastinya selalu kita jumpai pada saat kita memiliki gebetan. Metode tarik ulur namanya, dan para wanita sangat menyukai metode ini. 좋아하거든. 가자. 그냥 시간 차 좀 준 거지. Di malam harinya, si pemalu secara kebetulan bertemu dengan seorang wanita bernama Hye-jin. Dari perbincangan mereka, Hye-jin merasa tertarik dengan si pemalu. Ketertarikan ini kemudian berujung indah bagi si pemalu. Pada malam itu, si pemalu tabrak bonus. Jomblo mah bebas, Pak. Sombong amat. Hal ini berbanding terbalik dengan si pelakor tentunya. Di malam yang sama, si pelakor dan bosnya saling melancarkan gompalan maut. Lagi asik-asik gombal, tiba-tiba istri bos telepon. Akhirnya, ya jelaslah si bos lebih memperhatikan istrinya. Si bos pun lalu pergi meninggalkan si pelakor. Melihat hal ini, si pelakor tentunya butuh pelampiasan. Dan seperti biasa, di saat sedang susah-susahnya, si pelakor menelpon si pemalu. Orang sedang enak-enaknya malah kau telepon, ya jelas tidak ditanggapi lah. Si pemalu baru sadar ada sederetan panjang miss call dan juga chat dari si pelakor yang masuk ke HP-nya setelah beberapa jam kemudian. Oleh karena itu, si pemalu pun langsung bergegas pergi untuk menjemput si pelakor dan menemaninya. Beberapa hari kemudian muncullah masalah baru bagi si pelakor karena mulai ada isu tentang beredarnya foto si bos bersama seorang wanita yang beredar di sosial media. Wanita itu tentu saja si pelakor. Hanya saja foto itu masih diragukan kredibilitasnya. Sang bos yang merasa ketakutan pun akhirnya memutuskan hubungan percintaan di antara mereka berdua, sehingga si pelakor merasa sangat sedih.
Di sisi lain, si pemalu sedang asik bersama Hejin, pacar barunya, sampai tiba-tiba seorang lelaki datang dan mengatakan bahwa dia adalah pacar Hejin. Si pemalu tidak bisa berkata apa-apa dan bersedih hati. Karena nasib percintaan mereka berdua yang sangat malang ini, maka si pemalu dan si pelakor memutuskan untuk bertemu dan mabuk-mabukan lagi. Tapi tidak disangka-sangka, momen pertemuan mereka berdua itu bukan momen pertemuan antara sepasang sahabat, melainkan sepasang kekasih. Ya, si pemalu dan si pelakor memutuskan untuk pacaran. Mereka berdua lalu berciuman mesra di situ. Keesokan paginya saat hendak berangkat kerja, si pelakor secara tidak sengaja menyinggung hati si pemalu. Nah, si pemalu yang sensitif ini lalu menyinggung balik hati si pelakor. Inilah awal pertengkaran mereka berdua yang membuat hubungan mereka merenggang. Alhasil mereka break. Hubungan mesra yang baru dipelihara sejak tadi malam kini langsung hancur di pagi harinya. Belum lagi ditambah dengan kehadiran seorang pria baru bagi si pelakor yang bernama Andrew, dan juga CLBK-nya si pemalu dengan si Hejin. Kali ini jangankan seperti sahabat, mereka berdua seperti orang asing yang sibuk menikmati urusan masing-masing. Hari-hari pun berlanjut sampai pada akhirnya si pemalu putus dengan Hejin karena belum bisa move on dari si pelakor. Dalam keadaan mabuk, si pemalu datang pada si pelakor dan mengeluarkan segala unek-uneknya. Si pemalu sebenarnya sudah memendam perasaan cintanya kepada si pelakor selama 18 tahun lamanya. Tetapi karena terjebak friendzone, si pelakor malah memperlakukan si pemalu hanya seperti seorang teman. Si pemalu mengatakan bahwa selama ini si pelakor sangat egois dan tidak sedikit pun memahami perasaannya. Ketika kau susah, kau menelponku, sementara perhatianmu hanya tertuju pada pria lain, bahkan pria yang sudah beristri. Setidaknya kau bisa menoleh ke belakang dan melihatku yang selalu mendukungmu. Mendengar hal itu, si pelakor malah mengusir si pemalu dan membuat si pemalu sakit hati. Pertengkaran mereka berdua ini mengakhiri persahabatan mereka. Keesokan harinya, si pelakor bertemu dengan Andrew. Si pelakor kemudian menolak perasaan cinta Andrew dan untungnya si Andrew ini memahami keputusan si pelakor. Tidak lama setelah itu, masalah baru menimpa si pelakor. Kali ini, masalah terberat yang menimpa si pelakor karena kabar perselingkuhan antara dia dan bosnya beredar luas di media sosial. Karena tidak sanggup menahan malu, si pelakor pun akhirnya pulang kembali ke kampung halamannya dan bertemu dengan ibunya. Di sana dia lalu curhat kepada ibunya tentang persoalan asmaranya yang kacau. Si pelakor pun lalu menyesal karena selama ini sebenarnya dia sudah tahu tentang perasaan si pemalu. Namun dia hilaf karena pria lain lebih menarik daripada si pemalu. Dia juga tidak sanggup menahan malu untuk bertemu kembali dengan si pemalu karena dia baru sadar bahwa ketika dia susah, hanya si pemalu yang betul-betul tulus membantunya keluar dari masalah. Di saat si pelakor sedang sedih dan galau saat ini, si pelakor tidak tahu bahwa si pemalu sedang mati-matian mencari dirinya karena merasa khawatir. Namun, kekhawatiran dari si pemalu sedikit terobati karena ibu dari si pelakor menelpon si pemalu dan memberi kabar tentang si pelakor. Nah, si pelakor yang merasa sangat depresi akhirnya memutuskan untuk meninggalkan semuanya dan ingin pergi ke luar negeri. Si pemalu yang mengetahui hal ini lalu pergi mengejar si pelakor. Ketika bertemu dengan si pelakor, si pemalu mengungkapkan segala isi hatinya pada si pelakor. Di momen bersejarah ini, si pelakor yang merasa senang sekaligus rindu lalu menerima pernyataan cinta yang diungkapkan oleh si pemalu. Mereka berdua resmi berpacaran dan kali ini hubungan mereka berlanjut ke tahap yang lebih serius. Dari kisah di film ini, kita bisa mengambil pelajaran bahwa tidak baik menggantungkan perasaan seseorang alias PHP hanya karena kita ingin lebih menikmati serunya kisah cinta tanpa memperhatikan perasaan orang tersebut. Dan juga bagi para jomblo sejati, jangan ragu mengungkapkan isi hati kalian dan belajarlah dari pengalaman si pemalu. Oke, jika ada yang ingin didiskusikan, maka jangan ragu untuk menulis tanggapan Anda di kolom komentar. Akhir kata, saya undur diri, selamat menikmati malam minggu Anda, dan semangat bagi para jomblo untuk menemukan cinta sejatinya.